Selamat pagi teman-teman. Inilah Chatterbox yang kita kembali ke topik ya, pembahasan tentang pecahan, pembahasan tentang financial quotient ya. Di hari ini hari Selasa 2 September 2025. Ini kemungkinan sebagian besar masih menerapkan work from home atau WFH di Jakarta karena ya sebenarnya ini tergantung situasi ya. Kalau misalkan hari ini sudah pun kembali bisa pulih normal, itu satu hal yang patut kita syukuri gitu ya. Tapi kalau ternyata hal tersebut bukan sesuatu yang belum waktunya untuk ya, itu kita juga syukuri juga sih. Ya karena memang situasinya masih ya, kalau sudah boleh dibilang aman ya, sebenarnya ini sih aman-aman aja ya. Ya. Nah teman-teman, lanjut ya, kita akan bahas satu kali lagi tentang ya apa yang disampaikan oleh ya pendiri dari Alliance Vision ya, Vision Alliance di Indonesia ya, Ibu Aprilia Lim ya, yang beberapa waktu lalu menerima penghargaan ya. Orang sudah bangun pagi tapi kok belum sukses. Nah, beliau menyinggung masalah arah dan tujuannya. Itu betul memang. Karena gini teman-teman ya, kadang-kadang kita sering mengkaitkan dengan agama ya. Para pemirsa, para netizen, para teman-teman sekalian ya, yang namanya orang mau kaya itu nggak mandang agamanya apa. Dia colorblind. Dia nggak mandang. Kekayaan itu colorblind. Wealth itu colorblind, teman-teman. Nggak memandang apakah dia agamanya apa, sukunya apa, etnisnya apa, rasnya apa, warna kulitnya apa, bentuk kepalanya apa, dan seterusnya. Dia colorblind. Ya, dia colorblind dan borderless. Ya, nggak ada yang membatasi. Orang untuk pengen jadi kaya tuh nggak ada yang membatasi. Selain dia colorblind, dia borderless. Ya. Jadi teman-teman ya, kalau kita ini udah bangun pagi tapi kok belum berhasil, belum sukses juga, bisa jadi karena kita belum punya arah dan tujuan yang jelas gitu. Itu betul yang disampaikan oleh Ibu Aprilia Lim, itu sebenarnya tidak salah ya. Tidak salah memang. Karena percuma juga kita sudah bergabung dalam apa yang disebut sebagai 5 AM Club atau early riser atau apalah gitu yang sejenisnya gitu. Apalagi kita orang Islam ya kan, kita bangun tunai sholat malam ya kan, sholat tahajud lah paling enggak, sholat tahajud paling enggak ya, karena di Al-Quran jelas wa minan laili fatahajjat bihi ya, sholat tahajud lah minimal 2 rakaat tiap malam gitu. Bukan sholat isya'nya kemalaman ya, jangan. Sholat tahajud lah, sholat qiyamul lail. Sama seperti itu ya. Sholat subuh nggak pernah ketinggalan. Sholat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh ya, jadi sholat fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Sebelum subuh tuh namanya sholat sunnah fajar, 2 rakaat lah minimal. Kita nggak pernah tinggal, jalan terus, lulus gitu. Nah, itu tuh nggak ya. Tapi kok belum berhasil, belum sukses gitu. Ya pertama karena memang belum menentukan arah dan tujuan yang jelas. Dan yang kedua, kembali lagi seperti yang saya sampaikan, penambahan dari apa yang disampaikan Bu Aprilia Lim, diri kita belum mengizinkan untuk sukses. Diri kita ini belum merestui diri kita ini untuk sukses gitu loh.
Kenapa? Karena gini teman-teman ya. Sekali lagi saya sampaikan, jangan bawa-bawa masalah agama di sini. Itu ini orang yang non Islam, mereka bangunnya siang jam 8, jam 9, jam 7, jam 7.30. Tapi kok mereka kaya? Atau mereka ini tidak sholat 5 waktu, mereka tidak berdoa gitu kan? Tapi kok mereka bisa kaya sih dan sebagainya? Ya jangan bawa agama di sini. Kaya itu seperti yang saya bilang, borderless and colorblind. Ya, borderless dan colorblind. Dia colorblind dan tanpa batas, nggak memandang ano ini ono segala macam, nggak mandang itu. Tapi yang dipandang oleh wealth atau kekayaan atau richness itu adalah ketekunan, keuletan, kerja keras, ya, kerajinan, kedisiplinan, komitmen, konsistensi, konsekuensi, dan yang paling penting apa? Harus ada set direction, arah yang telah ditentukan, ya, dan tujuan yang jelas. Arah dan tujuan itu harus jelas kemana arahnya gitu. Dan yang paling penting apa? Sesudah diri kita nih mengizinkan untuk kaya, permitting ourselves to be rich, permitting ourselves to be sukses. Sudah itu aja. Kalau percuma aja kalau diri kita belum mengizinkan, ya sampai kapanpun juga nggak bakal kejadian. Minimal diri sendiri itu mengizinkan dulu untuk kita bisa kaya, untuk kita bisa sukses, untuk kita bisa berhasil gitu. Diri kita nih mengizinkan, izinkan dulu, meridoi, merestui itu dulu. Baru kemudian ya kalau diri kita sudah benar-benar mengizinkan, kekayaan itu akan datang dengan sendirinya. Percayalah. Ya, karena wealth itu ada kepanjangannya. Wealth itu way-nya apa? Wisdom, kebijaksanaan. Ya, kalau mau kaya harus bijaksana. Bijaksana dalam apa? Penggunaan uang, pemakaian uang, pemegangan uang, agar kita tidak salah spend. E-nya apa? Energetik. Kalau orang kaya tuh berenergi, bersemangat, bergairah gitu loh. Nggak ada orang kaya mau lemes, boyo gitu ya, kecuali kalau sakit. Ya. Semangat gitu. A-nya apa? Action. Banyak bertindak, banyak berbuat, banyak banyak melakukan, intinya gitu. A-nya action. L-nya apa? Loving, mencintai. Jadi kalau orang kaya tuh bukan hanya sekedar minta dicintai gitu loh. Tapi juga harus mencintai orang. Makanya kenapa Pak Tung Desemorengin bilang, kalau kita dapat banyak uang, jangan main asal habiskan itu aja. Tapi banyak pakai untuk investasi atau untuk beramal. Itu memang udah pasti. Jadi kalau orang kaya L itu apa? Loving, mencintai. Jangan minta dicintai karena kita banyak duit, jangan. Tapi dengan kekayaan kita bisa manfaatkan untuk mencintai sesama kita. Itu. Habis T, habis L apa? T. T-nya dari wealth, tahu nggak apa kepanjangannya? Tradeful. Nah, maksudnya nih kalau treating tuh maksudnya tuh banyak memberi. Ini persamaannya dari kata generous, ya. Bukan treat traktir atau gimana, ya. Bisa, ya kadang-kadang ya kalau ini ya kita traktirin aja lah gitu. Kita treat gitu. Kalau kita baik duit ya kita traktir aja. Tapi konteksnya di situ adalah orang yang suka memberi. Pengganti dari kata giving di sini.
Sinonimnya dari kata giving di sini. Orang yang suka memberi. Orang dermawan, generous gitu. Orang yang banyak uangnya cenderung apa? Generous, dermawan. Karena suka beramal. Suka sumbang ke foundation ini, ono ene apa segala macam gitu. Itu namanya treating, pengganti dari kata generous. Dermawan, suka memberi, suka give gitu. The more money I give for charity, the more money I'll earn back gitu. Motonya orang kaya tuh rata-rata begitu. Ya. Makin banyak uang yang saya berikan untuk beramal, makin banyak uang yang akan saya dapatkan kembali. Kan itu, cakep gak? Cakep. Iyalah, ya. Itu dicatat ya teman-teman ya. Nah, itu dicatat tuh. Makin banyak uang yang saya berikan untuk beramal, makin banyak uang yang akan saya dapatkan. Itu ya. Mantap gak? Mantap dong. Iya. Lanjut ya. Oke, mari kita teruskan. Jadi teman-teman ya, kalau saya boleh bilang LT-nya itu treating ya. Kita pandai memberi, suka memberi. Kalau dalam bahasa Islam tuh suka sodakoh, suka berinfak gitu, ya kan? Iya. Haknya tahu nggak apa? Honoring, menghormati. Jadi orang kaya tuh hormat, takzim, ya, menghargai orang. Jangan hanya minta dihargai karena kita banyak uang, banyak harta, kaya dan sebagainya. Enggak. Justru orang kaya itu adalah honoring, menghargai orang, menghargai uang, menghargai kerja keras, menghargai proses. Namanya honoring. Jadi itu kepanjangannya wealth. W-nya apa? Wisdom, bijaksana. E-nya energetic. A-nya apa? Action. Banyak bertindak, banyak berbuat. L-nya apa? Loving. T-nya treating. H-nya apa? Honoring. Menghormati, menghargai gitu. Pengganti dari kata appreciating gitu. Ini honoring, menghormati, ya, menghargai gitu. Itu rumus kalau mau jadi orang kaya, itu kepanjangannya. Itulah wealth. That's how wealth works. Gitu teman-teman. Jadi kalau nggak apal ini, nggak tahu rumusnya ini, kita mau bangun pagi sekalipun nggak bakalan kaya. Karena itu arahnya. Arah utama, pedoman utamanya sebelum kita menentukan set direction and set goals itu, set destinationnya itu. Kalau kita nggak tahu ini, nggak bakal kaya. Gitu. Dan yang paling penting apa? Diri sendiri udah mengizinkan apa belum? Gitu teman-teman. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan ya. Ingat, kaya itu tidak mandang satu agama atau tidak pandang satu entitas tertentu gitu. Ya kaya emang kaya aja gitu loh. Kaya mah kaya aja gitu loh. Dia color blind sifatnya. Dia color blind dan dia juga tidak memandang agamanya. Bisa jadi orang yang memang tidak pernah berdoa, bukan Islam gitu, memang dia lebih kaya karena memang dia paham rumus yang tadi ketimbang kita. Tapi sesungguhnya bahwa umat Islam diwajibkan kaya atau diharuskan kaya, iya, supaya kita bisa berdaya guna bagi diri sendiri maupun berdaya guna bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Demikian, terima kasih teman-teman, semoga dimudahkan jalan untuk kita jadi orang kaya ya. Amin ya rabbal alamin.